Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, pada tema video kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan agar jasad kita tidak bisa dimakan ulat di dalam kubur, atau 3 amalan di mana amalan ini jika kita amalkan maka jasad kita akan diselamatkan dari ulat di dalam kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mayat di dalam kubur akan melewati beberapa fase perubahan, dan inilah fase-fase sejak malam pertama masuk ke dalam kuburan hingga 25 tahun setelahnya. Di kuburan pembusukan dimulai pada daerah perut dan kemaluan. Subhanallah, perut dan kemaluan adalah 2 hal terpenting yang anak cucu Adam ini saling bergulat dan menjaganya di dunia. 2 hajat yang karenanya Allah Azza wa Jalla membuat manusia merugi di dunia akan membusuk pada malam pertamanya di kubur. Setelah itu mulailah jasad berubah warna menjadi hijau kehitaman. Setelah berbagai make up dan alat-alat kecantikan membuatnya memiliki ragam pesona, maka nanti tubuh manusia hanya akan memiliki 1 warna saja. Malam kedua, yaitu di kuburan, mulailah anggota-anggota tubuh membusuk seperti limpa, hati, paru-paru, dan lambung. Pada hari ketiga, di kuburan itulah mulai anggota-anggota tubuh itu mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap. Seminggu setelahnya, wajah mulai tampak membengkak, 2 mata, kedua lisan, dan juga pipi. Setelah 10 hari kemudian, tetap terjadi pembusukan pada kali ini pada anggota-anggota tubuh tersebut, yaitu perut, lambung, dan juga limpa. Setelah 2 minggu kemudian, maka rambut akan mulai rontok. Setelah 15 hari kemudian, lalat hijau mulai bisa mencium bau busuk dari jarak 5 km, dan ulat-ulat pun mulai menutupi seluruh tubuhnya. Setelah 6 bulan kemudian, yang tersisa hanya rangka tulang saja. Setelah 25 tahun kemudian, maka rangka tubuh ini akan berubah menjadi semacam biji, dan di dalam biji tersebut kita akan menemukan 1 tulang yang sangat kecil, yaitu yang disebut ajbut zanab, yaitu tulang ekor. Dari tulang inilah kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Inilah tubuh yang selama ini kita jaga. Inilah tubuh yang kita berbuat maksiat kepada Allah dengannya. Oleh karena itulah, jangan biarkan umur kita melewati jasad ini dengan sia-sia, karena dia akan mendapatkan apa yang telah disebutkan. Bagi seluruh umat Islam, maka ada 3 amalan yang akan bisa menjaga kita dan bisa menyelamatkan kita untuk dimakan ulat di dalam kubur. Maka amalkanlah 3 amalan ini agar kelak jasad kita tidak dimakan oleh ulat di dalam kubur. Lantas amalan apa yang bisa menyelamatkan kita sehingga jasad tidak dimakan ulat di dalam kubur? Baca 3 amalan ini sebaiknya rutin dilakukan setelah sholat maghrib. Adapun keistimewaannya, selain jasad tidak dimakan ulat di dalam kubur, juga bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka.
Adapun amalan yang dimaksud di dalam video ini adalah membaca beberapa surah Al-Quran. Di antaranya yaitu adalah surah Yasin, surah Al-Mulk, dan surah Al-Waqiah. Lantas, apa sajakah keutamaan dari 3 surah Al-Quran tersebut? Amalan supaya jasad tidak dimakan ulat di dalam kubur setelah sholat maghrib membaca surah Al-Mulk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan dari 3 surah Al-Quran tersebut yaitu adalah surah Yasin, yaitu supaya menyelamatkan dalam hidup kita, surah Al-Mulk supaya jasad tidak dimakan ulat di dalam kubur, lalu surah Al-Waqiah agar tidak kekurangan rezeki. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 amalan sangat luar biasa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan juga api neraka. Marilah kita amalkan ketiga surah Al-Quran tersebut untuk mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.